Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, kembali lagi di episode kali ini dengan kelompok berapa kita? 9. Kelompok 9. Kali ini mau nge-review salah satu materi yang pernah dijelaskan oleh Bu Citra, yaitu teori perkembangan. Dalam teori perkembangan itu ada 4 jenis, yaitu humanistik, konektivisme, konstruktif, dan behavior. Ya. Nah, kali ini mau bahas lebih dalam mengenai humanistik itu sendiri, nge-review lagi. Nah, dari teman-teman sekalian, menurut di pandangan kalian tuh humanistik kayak gimana aja sih? Bisa dari yang paling kiri deh. Oke, pertama-tama ini kan mungkin saya mau ngebahas untuk generalnya dulu ya. Nah, jadi kan kita tuh ngebahas 4 seperti tadi yang disebutkan, yaitu humanistik, kognitif, konstruktif, sama behavior. Nah, mungkin yang pertama tuh saya akan ngebahas tentang si kognitif. Nah, jadi kan kognitif ini merupakan salah satu teori perkembangan, dan tokoh yang terkenal yaitu kalau nggak salah Jean Piaget. Nah, di mana pada teori ini itu lebih memfokuskan bagaimana cara manusia itu dia tuh perkembangan dalam berpikirnya gimana gitu. Nah, jadi kan si Jean Piaget ini ada tahap-tahapannya dalam berpikir gitu di teori kognitif, kayak tahap sensori motor, lalu kemudian praoperasional, ada yang operasional konkret, sama terakhirnya itu operasional formal ya. Nah, jadi tuh kaitannya dengan pembelajaran. Jadi tuh ini dia bagaimana di setiap tahapan itu memiliki cara berpikir yang berbeda gitu. Nah, jadi di mana guru atau pengajar ini menyesuaikan gitu. Nah, jadi ya untuk penerapannya seperti itu sih. Kemudian behavior itu sepengetahuan saya di mana tuh membentuk kebiasaan melalui pemberian hadiah gitu. Jadi bagaimana si individu ini jadi terbiasa karena ada reward yang diberikan gitu. Nah, tapi juga ada hukumannya kan? Iya, betul. Ada reward dan punishment yang dengan metode itu dimana tuh membentuk suatu penguatan terhadap kebiasaan. Nah, jadi tuh untuk penerapan di pembelajarannya sendiri ini bisa banget nih diterapin, dan mungkin kebanyakan sih untuk guru-guru sekarang ya, atau pengajar-pengajar lah, penerapan teori behavior ini. Nah, yang terakhir itu mungkin yang akan kita dalamin ya, yang terakhir tuh humanistik. Nah, bagaimana kan intinya tuh bagaimana memanusiakan manusia gitu. Nah, di mana di teori humanistik ini kaitannya dengan pembelajaran, bagaimana si pengajar atau guru ini menjadi fasilitator bagi muridnya. Nah, jadi seperti contohnya itu gimana seorang anak atau murid itu dia memiliki kayak keahlian di bidangnya tersendiri gitu. Nah, jadi di humanistik ini guru tuh harus memfokuskan apa yang dikuasai oleh anak gitu. Jadi anak tuh mampu menguasai di bidang tersebut. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau dari Kansa gimana? Kalau menurut saya tadi kita ngebahas ada 4 kan. Iya. Pertama ngebahas dulu yang secara umumnya dulu. Misal kita ambil behavioristik dulu kali ya. Behavioristik itu tuh menurut saya tadi sama yang Azan bilang, itu tuh dari pemberian suatu stimulus, terus dilihatnya dari respon peserta didik gitu. Jadi bagaimana peserta didik nantinya akan memberikan respon itu tuh. Jadi kayak misal evaluasi dari behavioristik ini tuh dia melihatnya tentang bagaimana perilaku itu tuh bisa menjadi kayak intinya jadi terbiasa, jadi suatu perilaku yang tetap bagi peserta didik itu gitu. Terus betul. Lanjut tadi ada apa lagi, behavioristik kognitif ya? Iya, kognitif itu tuh kan dia melihatnya tentang gimana cara peserta didik, sama sebenarnya mirip sama humanistik ya, mau mengembangkan pikiran, cuman lebih ke pengetahuan terus yang mendalam-mendalam gitu. Nah, kalau kognitif kan melihatnya tentang pemahaman sama penerapan konsep materi tersebut gitu kan. Terus kalau misal tadi humanistik itu kan yang kita dalamin, dia ngelihat tentang
prosesnya, dia ngelihat evaluasi itu dari proses peserta didik ini, terus ngelihat bagaimana pengembangan dirinya dan sikapnya. Jadi humanistik tuh beneran ngelihat peserta didik tuh sebagai orang yang bebas gitu, orang yang gak ada batasan. Jadi dia gimana aja tuh ada, dia nggak terikat sama lingkungan atau terikat sama secara biologis gitu. Jadi dia adalah suatu manusia yang bebas, dia berkembang secara dari diri dia sendiri gitu sih menurut saya. Kalau menurut antum? Ya, jadi kalau untuk saya ya mungkin secara singkat aja ya. Jadi terkait tadi untuk behavioristik, tapi juga behavior, kebiasaan. Jadi Betul. si murid itu akan belajar dari kebiasaan yang dia lakukan. Lalu terkait kognitif itu lebih ke arah deep learning, di mana pembelajaran itu benar-benar mengembangkan cara berpikir. Lalu yang ketiga itu terkait humanistik, yaitu proses yang mana si muridnya itu diberikan suatu kebebasan, tapi dalam rangka pembelajaran untuk mencari minat dan bakatnya. Karena dalam humanistik itu biasanya guru akan memberikan suatu proyek-proyek yang harus bisa diselesaikan oleh murid itu sendiri, tetapi proyeknya tersebut itu harus sesuai dengan minatnya. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, berarti tadi kan udah dengerin dari kalian juga humanistik itu rata-rata emang kebebasan ya. Intinya itu adalah bebas, terserah anaknya mau kayak gimana. Iya. Minat bakatnya kan. Tapi misalnya nih di humanistik sendiri si anak tuh susah menemukan bakat dan minatnya. Kira-kira cocok gak nih masih humanistik buat ke proses pembelajaran si anak? Apalagi ini kan bebas banget tuh. Semua proses terserah anaknya nih. Kita cuman kayak guru-guru nih cuman ya udah kalau mereka nanya kita jawab gitu kan. Fasilitator aja, dia butuh apa kita keluarkan gitu. Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah teori humanistik ini masih cocok buat anak-anak yang minatnya kayak masih belum ditemukan gitu loh, atau susah? Apakah kita sebagai fasilitator membantu dia menemukan atau gimana? Oke, mungkin izin ya untuk kasus mungkin anak tuh yang belum tahu mau kemana arahnya gitu ya. Iya. Bahasanya. Nah, maka dari itu seorang pengajar atau guru jangan hanya berpaku pada satu teori. Makanya tuh kayak harus ada teori behavior juga kan. Nanti Mungkin- semuanya harus dipakai gitu ya? Iya, harus menyesuaikan keadaan lah. Misalnya kan seperti tadi nih, anaknya tuh bingung nih mau kemana arahnya nih. Nah, mungkin kita bisa dampingi nih. Atau mungkin misalnya kan si anak bingung nih. Nah, sebagai seorang guru yang orang terdekatnya lah yang sering ketemu. Nah, kita tuh harus bahasanya tuh bagaimana kita men-trigger stimulus anak itu biar mereka tuh mau aktif dan menemukan di mana gitu minat bakatnya dia. Nah, mungkin seperti itu sih, mungkin ditemani dalam misalkan dalam bermain atau belajar gitu ya. Berarti pokoknya dibantu aja dulu gitu ya? Ya, dibantu Dari dulu. Kansa gimana? Ada cara sendiri gak? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau emang mau menerapkan humanistik, kan di humanistik tuh guru berperan sebagai fasilitator kan. Iya. Dimana di sini bukan benar-benar cuma yang dampingin, cuman dia ngebantu secara emosional juga. Jadi guru tuh ngelihat misal dari tadi kebiasaan anaknya, terus mungkin anaknya kayak ngelihatnya ada spark suka apa gitu. Jadi guru tuh jangan cuma kayak nunggu siswanya datang, tapi dia harus ngebantu, ngebimbing juga gitu loh. Oh iya. Nggak boleh, Paham. intinya jangan terlalu kepatok karena student center jadi anaknya dilepas gitu, jangan, nggak boleh. Jadi tetap harus dibimbing tadi kayak kata Azhar gitu, kalau menurut saya sih. Mas, gimana? Kalau dari saya pribadi ya, terkait humanistik ini masih relevan. Kenapa? Karena tentunya kalau misalnya ada anak nih yang masih bingung ya tadi ya, Iya. terkait minat dan bakat ya, tentu guru sebagai fasilitator tuh jangan tinggal diam. Dia harus bisa mengobservasi dan juga melihat potensi anak tersebut. Sehingga dari hal tersebut guru tuh bisa mengarahkan dan juga bisa mendorong agar potensi itu muncul. Kadang tuh potensi anak-anak itu kan ini ya nggak terlalu terlihat ya. Iya, Makanya betul. guru itu harus peka sehingga bisa memunculkan potensi tadi. Oke, berarti tadi kan disinggung sama peka juga ya. Berarti cocok banget nih humanistik. Misal
misal nggak ada minat bakat dari siswa tapi kita ngebantu juga kan. Karena ya bebas tadi, balik lagi tadi itu bebas banget tuh, jadi Iya, betul. meskipun nggak ditemukan di siswanya, si guru juga harus bisa jadi fasilitator yang bisa tadi apa namanya, yang bisa ngebimbing kah, Iya, betul. bisa ngebimbing. Jadi nggak student center banget, sebenarnya masih ada teacher center, tapi kita ngebantu minat dimana siswanya suka, atau kayak bisa kita lihat nih dia bagus dalam apa, Bidang apa gitu. bidang art gitu ya, misal Iya. bidang seni, tapi di matematika yang lain. Nah di matematika bahasa itu kurang sebenarnya. Iya. Nah, jadi si guru mungkin bisa lebih nge-push si anak untuk ikut lomba gitu kan, lomba Iya. art, seni Biar maju. kan udah, apalagi di Indo udah banyak gitu kan lomba-lomba seni. Ya paling gitu sih. Jadi kesimpulannya di teori humanistik ini sebenarnya guru itu cuma sebagai fasilitator dan murid itu yang memberikan apa yang dia membutuhkan apa yang dibutuhkan gitu kan. Dan sebenarnya murid juga itu teori humanistik ini tergantung dari minat bakat dan juga kebebasan dari si muridnya itu ya, Iya. siswanya itu ya. Pada si murid. Jadi itu aja kali ya. Nah gitu. Jadi gitu aja buat podcast kali ini mengenai teori humanistik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wassalamualaikum. Dadah.